Dua kali. Assalamualaikum Bu Festi. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Dan maskernya hijau. Hijau. Kayak buat gitu. Terus ternyata bisa. Sama kan hijaunya kan? Ini Hijau. Ini belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam dan kesehatan sehingga pada hari ini kita dapat kembali menghadiri kegiatan IN5 pada pelatihan pengembangan keprofesian berkelanjutan MGP Matematika MTS Kota Jakarta Barat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati sahabat saya Bapak Haji Jamaluddin MPD selaku fasilitator provinsi matematika. Yang saya banggakan Bapak Ibu peserta diklat pengembangan keprofesian berkelanjutan MGP Matematika Kota Jakarta Barat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah sampai ke pertemuan terakhir kegiatan IN5 yang insya Allah hari ini adalah hari yang terakhir di mana kegiatan-kegiatan kita sebelumnya akan kita lakukan refleksi, umpan balik, kemudian akan disampaikan ada post test juga, dan kita juga akan merencanakan kegiatan tindak lanjut apa yang akan kita lakukan ke depannya. Salawat dan salam marilah kita sama-sama aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ilmu, bimbingan, dan syafaatnya selalu tercurah kepada kita semua. Bapak Ibu, mohon izin Pak Haji Jamal, saya menyampaikan terlebih dahulu terkait dengan kegiatan refleksi pada kegiatan on 2 yang kemarin ya, kegiatan on 2 terkait dengan modul UP pilihan yaitu bilangan bulat dan pecahan. Nanti pada pelaksanaannya saya berharap ada perwakilan paling tidak satu dari UP bilangan bulat, ya, satu dari LKPD bilangan bulat dan satu dari LKPD pecahan. Nah, saya hanya mengingatkan kegiatan refleksi ini memiliki tujuan untuk apa? Untuk melakukan atau untuk memberikan masukan terhadap indikator kompetensi yang masih dapat dikembangkan. Kompetensi yang dinilai adalah kompetensi tentang fasilitasi, kemudian pedagogi dan profesional. Kemarin waktu praktek on bilangan bulat dan pecahan sudah bawa instrumen belum?
kan waktu kegiatan on pertama itu sudah diberikan ke contoh instrumennya, itu dilakukan penilaian, gitu kan, yang ngajar siapa, kemudian kelompok anggota kelompok yang lain itu melakukan refleksi kegiatan-kegiatan apa yang ada dan kegiatan-kegiatan apa yang tidak ada atau tidak muncul di dalam kegiatan on tersebut. Sudah ya? Sudah. Nah, berarti yang sekarang juga sudah? Belum. Nah, kalau belum berarti saya kasih waktu kurang lebih 15 menit untuk ngisi instrumennya dulu. Itu setelah itu nanti dipaparkan dalam dalam presentasi kelompok seperti yang kemarin waktu dengan Bu Intan. Ya. Sebagai pengingat lagi bahwa kegiatan refleksi ini tujuannya jelas, yaitu untuk mengembangkan indikator yang masih dimungkinkan. Indikator pelaksanaan kegiatannya sudah kita lakukan atau sudah kita siapkan pada waktu kita membuat desain. Gitu ya. Saya pikir Bapak Ibu sudah siap semuanya. Oke, saya bagi aja. Ya, kelompok Ibu aja dulu. Nanti sambil memberikan hasil yang kekurangan, kelebihan, kemudian bagaimana semangat anak-anaknya, apakah ini bisa kita kembangkan dan seterusnya. Gitu ya. Oke, silakan diisi dulu istilahnya. Saya kasih waktu 10 menit sampai jam 9:10. Ya. Instrumennya itu tentang yang pertama indikator instruksi. Bu Fatimah ya? Jadi karena ini kita yang dinilai, guru yang dinilai, itu bahasanya fasilitator. Ya, berarti kawannya itu memberikan penilaian terhadap kawannya yang sedang on. Gitu ya. Kan ada 3 orang atau 4 orang satu kelompok. 3. Ada yang praktek kan? Kemudian yang tidak praktek itu memberikan penilaian kepada yang praktek. Fasilitator memberikan instruksi yang jelas, singkat, dan bertahap untuk memandu peserta dalam berdiskusi. Itu ada apa enggak? Gitu kan? Perlu dikembangkan atau tidak? Tinggal dicetak, kemudian diberi keterangan pada umpan baliknya. Gitu ya, itu contohnya. Kemudian kedua, menggali pendapat peserta. Fasilitator dapat menggali atau menggali pendapat peserta dengan memberikan pertanyaan pemantik yang tepat. Gitu, jadi dalam proses belajar mengajar itu si guru itu mampu nggak menggali pertanyaan terkait dengan materi yang sedang diajarkan. Karena ini penting juga untuk mengarahkan siswa itu belajar sehingga menjadi lebih fokus. Oke, silakan diisi dulu, nanti kita paparkan. Mendapat pilihan kegiatan belajar. Kegiatan belajar maksudnya kan pasti kemarin sih. Saya mau mengingatkan Itu enggak. Kalau lihat situasi. desain pembelajaran on 2 kemarin, kemudian foto-fotonya dimasukkan ke dalam Google Drive atau diupload ke dalam Google Drive yang sudah diberikan Bu Resi. Sudah belum? Sudah ya? Karena itu sebagian juga akan kami laporkan dalam kegiatan PKB Kepala Madrasah. Ya, itu akan kami laporkan juga. Jadi kami PKB Kepala Madrasah itu juga melakukan supervisi terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh MGMP di dalam wilayahnya. Kebetulan saya mengamati supervisi atau mengamati pembelajaran yang dilakukan oleh guru matematika. Kemudian Bu Rahmi mengamati proses pembelajaran yang dilakukan oleh MGMP, IPA dan seterusnya. Jadi itu merupakan dasar kami juga di dalam melakukan penilaian
atau evaluasi terhadap kegiatan PKB yang ada di lingkungan Madrasah Tsanawiyah Kota Jakarta Barat. Jadi setiap kegiatan itu memang seharusnya ada refleksi, termasuk pembelajaran kita yang kita lakukan di kelas itu juga harus ada refleksi dari kita sendiri, gitu ya, dan refleksi dari siswa terhadap pembelajaran yang kita lakukan, gitu, sehingga kita bisa melakukan evaluasi dan perbaikan ke depannya. Untuk materi yang terkait dengan itu bisa kita tingkatkan lagi sehingga sesuai dengan harapan yang diinginkan, gitu ya. Gitu. Pembelajaran itu kan dibuat senyaman mungkin buat anak. Ini yang harus kita lakukan. Gimana caranya belajar itu nyaman, tapi materinya atau tujuannya tercapai, ya. Kita jangan merasa bahwa kita itu hebat di depan guru, gitu kan. Kita itu hanya lebih dulu tahu, gitu. Kadang anak kita itu sebenarnya lebih hebat, cuman kadang potensinya belum tergali oleh kita. Inilah pentingnya bagaimana kita melakukan proses pembelajaran yang bermakna. Jadi seperti yang kemarin saya sampaikan, jadilah guru yang memberikan inspirasi terhadap siswa, sehingga tanpa harus kita suruh-suruh, itu siswa itu sudah akan melakukan apa yang harus dia lakukan, sehingga terbangunlah yang namanya tanggung jawab belajar. Makasih. Ya, silakan. Pak, mohon maaf. Jadi mata cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kelompok kreatif hadir. Kreatif, ya. Ketiganya, karena harapan saya seperti itu di hari terakhir. Oke. Sebelumnya mohon maaf, saya melangkahi pertemuan 1 karena ini langsung pertemuan 2. Bagian kita adalah pertemuan 2. Intinya bedanya dengan waktu kita pertemuan yang himpunannya itu secara berurut dari pengertian sampai penyelesaian masalah dalam konteks kontekstual gitu. Tapi kalau untuk kemarin kita agak repot juga ya, karena langsung pertemuan 2 jadinya iya langsung operasi pecahan pengenalannya enggak. Jadinya agak adaptasinya juga agak lama. Akhirnya saya membuat model-model dengan alat peraga yang dibuat masih sederhana ya pemahaman mereka gitu, dengan PowerPoint. Tapi saya juga membuat alat peraga untuk penekanan ke mereka, ke anak-anak, supaya mengingat materi awal yang memang sudah dipelajari di SD, yaitu tentang bilangan pecahan. Ketika pembelajaran awal memang kita sebagai guru di bertiga sudah ada kurang optimisnya di satu sisi, tidak adanya pengertian awal, tapi kita langsung masuk ke operasi pecahan. Itu yang tadinya agak kurang greget gitu ya. Nah akhirnya dengan kita coba untuk model-model ini, di awal-awal sih terlihat mereka responnya luar biasa. Tapi ketika kita sudah masuk ke operasi di perkalian, ya dan pembagian, mereka seperti menganggap itu pada si muda. Kalau bagi guru mah masih muda ya, tapi bagi siswa itu mungkin kebayanginnya terlalu gimana gitu ya. Nah disitulah kita melihat adalah kemampuan awal siswa itu masih kurang sebagian di awal pembelajaran awal. Walaupun model yang kita buat di awal pembelajaran itu udah alhamdulillah baik. Tadi kan kata Pak Gun harus berurut ya. Ternyata ketika kita masuk kegiatan inti itu terlihat bahwa mereka masih adanya sebagian siswa yang belum memahami dari masalah operasi bilangan pecahan. Nah, terus ketika kita buat kerja kelompok, memang keterbatasan waktu ya. Kita pengennya ngikutin yang secara realnya di modul, tapi ternyata
keterbatasan waktu. Kalau masalah setelah itu kita ada gurunya kelasnya mau dipakai supervisi, baru dapat kabar, baru pakai supervisi katanya gitu. Waduh, kita ganti lagi nih, ini gimana nih, kebanyakan. Karena nggak mungkin waktu yang diberikan itu dari soal KPD kita setting itu kalau nggak salah 30 menit ya Bu Desi ya. Nah karena ada supervisi setelah kita ngajar, jadi kita udah nggak konsen lagi nih, kerja kelompoknya gimana nih? Akhirnya buyar lagi. Dari situlah akhirnya kita mensiasati, udah kamu nanti kerja kelompok yang dipresentasikan dari 3 kelompok, berapa kelompok ada? 3 ya. Jadi satu kelompok itu penjumlahan, yang satu kelompok pengurangan, yang satu perkalian dan pembagian. Jadi kita sendiri tidak sesuai dengan planning sebelumnya. Akhirnya ya memang berjalan dengan baik, cuma tidak rasa kepuasan diri gitu. Kok nggak sesuai gitu ya. Nah akhirnya dengan kondisi seperti itu, kelas presentasi sih nggak ada masalah, karena setiap kelompok hanya satu operasi, kelompok 2 juga operasi. Nah di akhir pembelajaran ya, kita refleksi, pengen sih dapat hasil yang maksimal, tapi mereka masih intinya masih begini gitu, itu muka puas gitu ya. Dan itulah satu sisi akhirnya kita berkesimpulan setelah selesai ngajar bahwa memang di kemampuan awal siswa itu pemahaman dalam nilai pecahan masih terlalu minim ya, masih ini ya. Ya kita juga nggak bisa nyalahin, memang mereka kan kita datang langsung tiba-tiba begitu ya. Iya, dan seperti apa ya, bukan memberikan hal-hal yang mereka nyambung, tapi mereka bingung gitu. Itu sih intinya di kelompok kita. Pecahan itu semester berapa? Semester 1. Iya. Itu mereka Zoom kali ya. Iya. Jadi mereka tidak terlalu ini tatap mukanya nggak ada waktu dulu bilang pecahan. Yang ngajar kemarin siapa? Pak Trianta. Yang waktu itu datang di Indua datang di sini. Iya. Nah, itu sih Pak pengalaman kita. Alhamdulillah. Tapi dari situlah kita punya tantangan. Sesuatu itu bukan berarti kita nggak bisa, tapi kita berusaha untuk bisa menyampaikan materi, walaupun tidak bisa yang sebelumnya. Nggak bisa. Pengennya gimana karena kita sudah tiga-tiganya turun gitu. Iya. Kesempatan yang luar biasa ini luar biasa banget gitu untuk pengalaman kita bertiga. Kita aja akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kelompok kreatif ya. Iya. Oke, penyampaian yang luar biasa terkait dengan temuan yang ada di lapangan. Ternyata jadi guru itu memang harus kreatif, mensiasati setiap peluang dan kesempatan yang ada. Kadang waktunya tidak sesuai dengan harapan kita, tetapi materi harus disampaikan. Maka disitulah strategi kita di dalam menyampaikan materi. Nah sebenarnya ya ini sekedar sharing aja. Ketika waktu sempit seperti itu, tidak semua materi bisa kita sampaikan, maka bisa dibentuk seperti tadi. Kelompok 1 mengerjakan penjumlahan tentang apa, yang lain mengerjakan tentang yang bagian B, yang lain mengerjakan bagian C. Nanti ketika itu dilakukan sebuah komunikasinya bisa belanja gitu kan, setiap kelompok belanja ke kelompok yang lain, apa yang diperolehnya bisa juga disampaikan masing-masing kelompok secara secara klasikal, sehingga pensiasatan waktunya itu bisa menjadi lebih efektif. Tapi sudah cukup bagus. Memang tantangan kita seperti itu, apalagi di saat PJJ seperti ini, di saat pandemi seperti ini, waktu itu yang sangat harus kita siasati. Dan ketika kita asesmen terkait dengan PTMT, itu kan kita diajarkan bagaimana blended learning ya.
Itu juga harus kita manfaatkan, dan menurut saya harus kita manfaatkan. Karena PTMT di sekolah itu waktunya sangat terbatas, sehingga ketika kita ngajar full seperti desain pembelajaran dari awal sampai akhir, saya yakin waktunya tidak cukup. Maka ketika kondisinya seperti itu, pada saat tatap muka itu hanya, kalau menurut saya, bisa terkait dengan tagihan yang harus dilakukan oleh siswa. Bisa juga di situ kita memberikan bimbingan proses belajar, di mana tugas-tugasnya itu sudah kita buat, sehingga pada kegiatan di rumahnya bisa dilaksanakan atau bisa dikerjakan oleh siswa. Saya pikir sudah cukup bagus ya gambaran secara singkat tadi. Oke, silakan kelompok yang lain. Kelompok siapa, Pak Aziz? Satu lagi. Pak Sarif. Ya, silakan Pak Sarif. Gak apa-apa, sendirian juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan langsung. Iya. Baik Bapak Ibu, mohon maaf sebelumnya teman kami belum ada kabar atau tidak. Saya belum ada alasan. Nih datang alhamdulillah itu. Benar, langsung teman saya di depan Bu. Mau nemenin dulu lah, show dulu. Kameranya sendirian dulu. Show dulu. Ntar digergetan ini. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya mohon maaf 2 hari in karena saya harus mengikuti pembinaan PISA, persiapan PISA. Jadi digantikan sama Bu Nur Hidayani. Sehingga untuk pembahasan yang 2 hari itu saya nggak begitu paham. Yang penting saya terima dari Bu Nur Aminah sama Bu Rina. Kebetulan pembelajaran online dilakukan di MTS 8 dengan mengambil materi sifat-sifat operasi bilangan bulan. Kebetulan sama seperti kelompok tadi, kami berusaha dengan tim teaching tapi kesimpulan yang boleh saya ambil ini hasil pengamatan, mungkin teman-teman tidak setuju. Di situasi pandemi ini hampir siswa kita tuh lebih lost istilahnya ya, kehilangan proses pembelajaran yang sebenarnya. Walaupun kita PTM, anak-anak sudah terbiasa dengan gadget sehingga guru-guru kurang diperhatikan. Kita tuh ngomong sendirian, siswa asik karena boleh bawa HP, masih ada dengan HP gitu. Jadi memang 1,5 tahun anak sudah enjoy dengan HP, sehingga ketemu dengan guru pun harus benar-benar bagaimana mengonkan. Jadi di tengah tantangan itu kami berusaha peraga yang digunakan kemarin tentang operasi bilangan bulat adalah khususnya untuk penjumlahan dan pengurangan itu menggunakan kartu yang pakai warna, yang memang itu sangat populer. Jadi alat peraga yang populer dan mudah, misalnya warna merah untuk positif, hijau untuk negatif, yang berpasangan berarti bernilai 0, dan itu memang cukup efektif untuk memahami konsep. Cuman kelemahan alat peraga itu kan tidak bisa digunakan untuk angka-angka yang cukup besar. Angka-angka yang cukup besar, paling angka sampai 20 mungkin masih bisa. So kalau angka di atas 20 ya kalkulnya bererot banyak sekali. Tapi untuk memahami konsep saya kira cukup seperti itu, sehingga mereka bisa mengambil kesimpulan bagaimana sih supaya kalau untuk angkanya yang besar. Nah, kami berusaha seperti itu. Sementara secara keseluruhan pembelajaran kami alhamdulillah berjalan dengan lancar. Hal-hal kendala-kendala mungkin ini dari indikator-indikator yang dicantumkan di depan sini, antara berkembang dengan baik ya hampir 50%. Kami sangat mengakui bahwa walaupun kami sudah lama jadi guru, masih perlu banyak hal-hal yang dikembangkan, terutama yang memang kami belum maksimal. Di antaranya indikator yang menggali pendapat peserta didik
kami akui itu kurang maksimal, masih perlu ditingkatkan. Terus yang mendengar aktif, nah ini juga kami masih kesulitan, perlu peningkatan. Indikator yang masih harus dikembangkan diantaranya fasilitator mengidentifikasi potensi peserta didik dalam mata pelajaran. Nah ini masih sangat kurang. Kami akui mengidentifikasi potensi, mungkin Bapak Ibu juga hampir sama. Nah bagaimana kita solusinya ini? Terus indikator yang lain mengidentifikasi kebutuhan dan gaya belajar, ini juga kami akui masih kurang. Fasilitator menyusun rencana pembelajaran sesuai dengan poin-poin, karena kami tidak melakukan tes uji atau paling tidak pengamatan tentang gaya belajar, otomatis pembelajaran pun masih banyak nyasar istilahnya. Oke, yang indikator berikutnya mengidentifikasi kesulitan, itu masih perlu dikembangkan. Fasilitator memberi beberapa pilihan. Nah ini yang kami maksud, pilihan pembelajaran itu kan apakah harus didiskusikan dengan siswa atau memang kita sendiri, ini kami juga masih belum memahami. Yang indikator lain menyusun bahan evaluasi masih perlu diperbaiki. Fasilitator mengolah materi pelajaran dengan kreatif sesuai tingkat perkembangan peserta didik, ini pun masih belum bisa dimaksimalkan karena hampir setiap materi yang kita susun dianggap sama semua siswa. Itu mungkin refleksi yang perlu kita bahas bersama tentang indikator-indikator yang memang perlu kita kembangkan. Karena tadi Pak Guru bilang, sampai kapanpun kita harus tetap belajar, bisa menginspirasi siswa, ya kita tetap harus terus belajar, mengembangkan kompetensi khususnya faedah bagi kita. Terima kasih, Bu Nur, ada sampai. Cukup itu saja evaluasi refleksi dari kami. Mohon arahan dan bantuan dari Bapak dan Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang menanggapi Bapak Ibu yang lainnya terkait pembelajaran matematika kita di kelas? Ya. Mohon maaf. Silakan. Kayaknya nggak enak nanya gini. Mengenai modul yang diberikan kemarin, saya sempat baca-baca gitu ya. Nah itu kayaknya sub-sub yang ingin disampaikan ke siswa itu apa mungkin ini yang saya, apa mungkin guru-guru lain gitu, nggak ada masalah. Kalau saya sih masalah ya, karena banyaknya yang mesti diberikan gitu. Bisa kan dibagikan, mau bagian saya 2 nih, kan nggak mungkin semuanya secara terrealisasi ke anak gitu ya. Nah itu apa kita bisa bagi 2 gitu, misalkan di yang bagian pertemuan saya 2 ya. Kan salam di situ ada bilangan apa kalau masalah Bu Peti desimal ya Bu Peti. Desimal Kita nggak nyampe di situ. Karena itu yang saya lagi agak kurang, bukan sepaham sih. Cuma apa memang kita bisa rubah dengan dibuat 2 pertemuan? Apa itu mesti diwajibkan dipaksain gitu, harus 1 gitu. Jadi pertemuan 2 gitu aja sih. Udah gitu aja. Oke. Ya, terima kasih masukan yang cukup bagus ya, yang sangat bagus bahkan. Seperti di awal kegiatan MGMP kita yang disampaikan oleh Bu Vera terkait dengan modul itu untuk matematika sangat terbuka, artinya masih sangat dimungkinkan untuk dikembangkan. Dan modul kita itu kan baru 12 gitu, sementara masih beberapa materi dan submateri itu yang belum ada modulnya gitu ya. Nah, jadi modul itu semacam contoh aratan proses pembelajaran yang akan kita lakukan di kelas terkait dengan waktu yang nantinya kita laksanakan pada proses pembelajaran. Ya desain kita lah yang menentukan. Kalau kita menganggap waktunya kurang, ya kita bisa split, kita bisa lakukan. Yang terpenting adalah dalam 1 semester itu KD yang harus diberikan itu terpenuhi semua. Itulah yang harus kita lakukan di dalam proses pembelajaran. Kalau di situ kan waktunya sudah sekian jam gitu ya. Katakanlah 1 kali pertemuan
berapa itu? Yang kemarin saya lihat itu misalnya cuma 40 menit untuk kegiatan intinya. Padahal menurut kita itu kurang yang kita bisa lakukan. Makanya waktu saya diklat dengan Pak penyusun kurikulum, Pak siapa Pak Jamal yang dari Lampung itu? Ya, Pak Sucipto itu beliau menyampaikan gitu bahwa yang menentukan pembagian alokasi waktu itu gurunya. Yang menentukan alokasi waktu itu gurunya. Dari pusat kurikulum itu memberikan arahan ancer-ancer seperti itu. Mana yang akan kita lakukan terlebih dahulu, ya kita yang tahu. Gitu. Tetapi arahan dari sana sudah jelas. Mereka sudah mengkaji sedemikian rupa, gitu ya. Yang terkadang kalau menurut saya, kadang kita masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan lama. Oh, materi ini harusnya sekian. Padahal di dalam KD-nya itu tidak seluas itu. Gitu ya. Nah, yang harus kita pahami dulu adalah KD-nya. Kedalaman KD-nya seperti apa? Itu yang harus kita lakukan terlebih dahulu sehingga pembagian waktunya itu menjadi lebih tepat. Itu kalau menurut saya. Gitu ya. Dan untuk pengembangan berikutnya itu silakan dilakukan oleh guru masing-masing. Dan Pak Cipto itu satu waktu itu yang saya ingat itu adalah bahwa 1 jam pelajaran atau satu unit kegiatan pembelajaran UKP itu untuk matematika kan 5 JP ya, 5 JP ya, benar ya. Gitu kan, itu diharapkan itu diberikan dalam 1 kali tatap muka sehingga tuntas dari awal sampai akhir. Tapi kenyataannya di lapangan itu sulit kita lakukan karena orientasi kita adalah sebenarnya, kalau menurut saya ini orientasi kita adalah orientasi ke guru, bukan orientasi ke murid. Gitu. Kalau orientasi ke murid, itu 1 hari itu paling 3 jam pelajaran, beban anak itu menjadi lebih ringan. Matematika 5 jam misalnya, gitu kan? Kemudian fikih 2 jam, gitu kan? Gitu. Kemudian PKN 3 jam. Sehari anak cuma 3 pelajaran. Lebih sederhana sebenarnya. Gitu ya. Cuman merubah pola pikir ini yang sulit. Gitu ya. Itu. Nah, ini kalau ada wakil kurikulum di sini bisa merancang seperti itu. Cuman masalahnya gurunya siap apa enggak? Kadang-kadang gurunya yang merasa jenuh kalau 5 jam sekalian, bukan muridnya. Gitu, bukan muridnya. Nah, inilah yang harus kita rubah. Gimana kita menciptakan proses pembelajaran yang menarik. Ya Pak Jaya ya? Gitu. Ya, silakan. Jangan nanya, kita sharing aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Ya, ini bukannya nanya, ya sharing, nanya, ya pokoknya apa dah yang praktis. Udah ngomong aja. Ya. Kalau kita lihat dari teori, ya mau teori apapun yang selama ini saya dapatkan, kayaknya mengajar anak itu gampang banget, gampang. Teorinya ya? Teorinya gampang banget, benar-benar gampang, bahkan kayaknya ya bisa kecil kayak gitu. Tapi pada kenyataannya sulit. Bukan, pada kenyataannya ketika kita di lapangan, apalagi pas masa pandemi kayak seperti ini, di mana jam pelajaran juga cuma 45 menit, apalagi sebelum-sebelumnya PJJ, saya ngerasain kayaknya gimana ya, kayak merasa agak berhasil sama sekali jadi guru. Bahkan nih saya nggak punya target sama sekali siswa, yang penting saya ngajar, kalau udah ngasih materi, ya terus enggak, siswa itu hanya bukan ngerjain soal, bukan. Kalau ngerjain soal udah kagak bakal dikerjain. Tugasnya hanya yang kita ajarin dicatat terus di-share. Karena yang kita ajarin dicatat terus di-upload doang di tugas. Saya kasih waktu sebulan kagak ada yang ngerjain. Terus ya udah, kalau yang kagak ada yang ngerjain, kalau mungkin upload susah atau saya kalau memang upload susah, ya udah aktif lagi aja. Saya tunggu 10 hari, cuma moto gitu loh, terus kasih tugas.
Kagak juga. Akhirnya udah kalau begitu ya udah nggak usah belajar. Saya keluar aja dari rumah, jadi nggak usah ikut nggak usah ikut pas. Yang ikut pas kalau nanti kalau udah ngasih tugas baru saya kasih ikut pas. Ternyata kali matematika susah. Ternyata semua pelajaran juga sama. Belajarnya kayak begitu. Lah bahasanya kalau sama lah itu udah anak udah bahasanya sama belajar udah boleh dikatakan ibaratnya kayak benda hidup tapi seperti mati. Yang makanya minggu kemarin di sekolah saya tuh di MTS 37 kita sepakat tidak ada pembelajaran. Hari Senin semua kelas 7 masuk, kita adakan kegiatan training motivasi supaya maksudnya yang perlu kita gali ini bukan materinya dulu dah, bangkitkan jiwanya dulu. Bangkitkan jiwanya dulu. Kelas 7 kelas 7 saya training motivasi dari jam 7 sampai jam 12. Jam terakhir muhasabah. Alhamdulillah masih ada juga yang maksudnya yang masih punya hati lah bahasanya gitu ya, punya jiwa kayak gitu. Banyak juga yang tersentuh bahwa selama ini mereka itu jolim sama dirinya, sama orang tuanya, sama guru, jolim banyak juga itu. Hari Rabunya saya juga yang isi materi dari tapi bareng-bareng itu alhamdulillah kelas 8 memang kalau dilihat dari tugasnya kelas 8 itu terbaik dibanding kelas 7 dengan kelas 9. Alhamdulillah boleh dikatakan 70% anaknya itu rata-rata tersentuh. Kan kita udah suka. Nah pas hari Jumatnya giliran kelas 9 dikasih materi apapun, orang dikasih film video orang cacat bukannya mikir, pada ketawa semua. Dia ada dikasih kamu itu orang yang apa sempurna, tapi mana prestasi dia nggak ada kayak gitu. Sampai kata saya, ya kayaknya nggak bisa di muhasabah pun kayaknya nggak sesat. Sampai kelas 9 akhirnya saya putuskan nggak ada muhasabah untuk kelas 9. Kayaknya kalau nggak ada gimana ya? Ininya mesti kalau ibarat bagus mesti bagus belum air gitu. Nah, ya mungkin saya juga bingung apa terus terang kami juga bingung mengatasi kalau bahasanya kalau sebelah sini Jakarta ke sini mungkin ya Jakarta yang udah ada kota mungkin pengaruh orang tua di rumah sangat berperan. Tapi kalau saya bahasanya Jakarta yang pinggir kayak gitu, yang di depan rumah saya setiap hari setiap pagi tuh anak dari jam 7 sampai sore menjelang maghrib main HP main game semua. Saya sih ya bukan anak saya, kalau anak saya sih saya marahin ya. Itu berjejer, berbaris. Bagaimana kalau enggak itu hatinya kata saya gitu. Dipanggil sama orang tua enggak nyaut enggak apa. Orang tuanya cuek aja. Sampai anak saya enak anak orang mau main HP malah jadi anak orang lain saya gitu sampai. Maksudnya karena saking karena saking beratnya tantangan di masyarakatnya udah kayak begitu. Sekarang itu kayak begitu. Maksudnya anak itu tiap hari ya pegang HP kan sambil teriakan, gimana lu? Oh, mana bahasanya kasar semua. Dipanggil sama orang tua agak nyaut. Apalagi kalau disuruh sholat, kata saya itu. Nah yang ngeberesin yang kayak gini dulu nih kata saya perlu waktu dulu untuk perbaikan. Baru kalau ininya udah terbuka hatinya mungkin baru bisa ada kembali ke kesiapan belajar. Tapi kalau sekarang mau bagaimana dipaksakan juga kayaknya saya motivasi doang. Mungkin itu lebih banyak mungkin ada yang punya berapa karena mungkin saya mah bahasanya kalau bahasa ini Jakarta juga Jakarta pinggiran berbatasan dengan Tangerang yang dulunya bahasanya identik lah bahasanya terus terang kayak begitu ya kendalanya kayak begitu. Itu terima kasih untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tanya kami silakan. Baik Bapak Ibu, yang disampaikan Pak Jai saya kira Bapak Ibu sama sih kasusnya. Hampir semua sekolah, jangankan di pinggiran, tong di tengah kota juga seperti itu. Tadi kan saya sampaikan, hampir 2 tahun anak-anak berhadapan dengan gadget. So gadget itu kalau bahasa musik itu Fatimah itu narkolema kalau sekarang namanya ya Bu Fatimah ya. Iya. Sekarang itu istilahnya narkolema, narkotika lewat mata.
itu dopamin yang ada di otaknya juga udah kena. Jadi yang disampaikan Pak Jai ya betul, hampir semuanya seperti itu, dan itu perlu pemulihan. Pemulihan siapa? Ya kita gurunya, dengan bantuan orang tua. Bagaimana menyelamatkan generasi, dan itu hampir semua masalahnya sama. Jadi mari kita sama-sama hadapi. Pak Jai nggak usah ngeluh karena semua guru nasibnya sama, sekolah lain pun akan sama. Jadi yang tadi saya sampaikan, anak-anak terbiasa dengan gadget. Saya masuk, nggak ada yang gerak Pak, nggak ada yang ngomong Pak. Makanya saya mengurus ilmu kemarin, saya nggak ngajar, saya sulap di kelas Pak Gun. Di kelas 82 saya sulap, seneng udah. Terserah belajar muda saya sulap Pak. Yang penting anak seneng dulu gitu aja. Itu salah satu contoh ya. Jadi bagaimana membangkitkan supaya anak seneng lagi dengan kita. Seperti kita nggak dianggap, nggak bakal dianggap. Kita ngomong dia akan asik dengan gadget karena nggak menarik. Game itu lebih menarik. Lah kita ngomong nggak menarik. Gitu. Makanya bagaimana kita menyaingi gadget supaya itu menarik. Apa yang kita lakukan lah. Makanya saya belajar sulap kemarin dari YouTube banyak ya. Saya tuh sulap kemarin tuh dapat 3 sulap. Motivasi baru. Nah, saya nggak ngajar sulap aja selama 30 menit itu. Ya udah, yang penting anak seneng dulu. Kok besok sulap lagi? Iya, seperti itu aja. Jadi itu sharing ya Pak Jai. So membangkitkan hati yang tidak semudah yang kita bilang. Yang penting kita bagaimana ciptakan anak seneng dulu, tertarik. So kalau ditanya anak laki ya banyak kan, kamu mendingan PTN mendingan di rumah? Mendingan di rumah mah aja udah. Karena itu udah asik. Coba kalau kita buat menarik, bagaimana sih cara supaya anak mau datang? Gak apa-apa, kita nggak usah ngajar, sulap kan permainan kayak gitu. Itu bagus sharing aja. Artinya kalau untuk sekarang ini kita bahasanya materi itu nomor sekian. Bahasanya nggak menjadi masalah kan, materi itu nomor sekian yang penting bangkitin. Nah itu dia semuanya penting. Nggak masalah kan paham di mana tuh. Sementara kan ada tuntutan materi juga yang berat yang kayak gitu. Pak Gun, Ya, boleh saya sharing satu sulap Pak? silakan. Buat teman-teman, ini yang biasa dilakukan mentalis. Kasih tepuk tangan dulu dong. Ya, tapi nggak ada papan tulis ya. Oh, papan tulisnya di belakang ya? Balik Ya, kanan di aja lah. belakang aja, di belakang. Balik kanan aja lah. Balik kanan, nggak usah pakai mic. Gak usah pakai mic, suara saya kenceng. Kan kalau di MTS 40, kalau pas hari ngajar ke pohon ambut kedengeran. Ya ini sharing aja. Makanya nggak ada on mana saya begitu kegiatannya. Saya udah capek saat aku tiap hari sama. Silakan berdua nih. Oke, sudah. Ya, Bapak Ibu silahkan. Nanti akan saya tulis. Saya nulis angka di sini ya. Saya titip misalnya di bulan. Ya. Nggak usah buka dulu ya. Coba Pak Jai pilih 3 angka yang Pak Jai suka. Dari sini aja sudah. Ya, sebutin aja. 3, 5, 9. 3, 5, 9. Oke. Pak Aziz, pilih 3 angka. 246. Ya? 246. 2, 4, 6. Satu lagi ya. Pak siapa? Sulaiman. Pilih 2 angka aja Pak. 78. Ya? 78. 7, 8. 8. 8 ini ya. 78 ya. Brenda, pilih 1. Mana yang belum kepingin ya? 1. 78 pilih 1. Oh, saya mah seneng yang ganjil. Yang kecil. Oke. Bu, tolong dibuka Bu. Berapa Bu? 7 kan? Ternyata Bu Endang sehati dengan saya. 7 kan? Bu Endang ternyata sehati dengan pihak saya. Sejodoh Bu. 7. Ya iya, ya kan saya pilihnya 7 sama 8, jodohnya 2 sama 9. Pak, bagi Pak Jai ini mudah, tapi bagi anak-anak, wih, ini mudah. Jadi segala sesuatu, kalau tahu caranya gampang. Bagi yang nggak tahu caranya, oh ajaib Pak. Kemarin saya anak-anak, wih, kok Bapak bisa ya? Itu yang saya udah coba itu.
Padahal yang jelas, kenapa saya coret? Kalau nggak dipilih, nggak saya tulis. Kalau yang saya tulis, saya lingkari, saya tulis di bawah. Kalau Bu Endang pilih 8, bagaimana caranya? Oh, berarti pilihan saya memang hebat lain dari yang lain. Kan bagaimana pintar kita? Bu Endang pilihan 7, berkuasa dengan saya. Kan gitu. Paham caranya ya, Bapak Ibu? Kalau yang nggak dipilih, nggak ada angka di sini, coret aja coret. Kalau di antara ada angka yang ada di pilihan, lingkari, turunin ke bawah, suruh pilih salah satu. Nanti pintar-pintar ngomong, mau dipilih yang mana, pintar-pintar. Bagi yang belum tahu, oh itu ajaib. Berarti mainan mentalis yang suka di televisi gitu. Oke, yang Bapak Ibu ya. Ya kalau kakunya dah. Ya kan sama-sama. Ngerti kan maksudnya? Bisa ya, Bapak ya, bisa ya. Suruh pilih angka, kalau angka yang enggak, kita tulis bebas. Taruh aja di siapa gitu. Kalau yang dipilih nggak ada di sini, coret aja coret. Terus suruh pilih lagi coret. Nah kalau udah ada kepilih turunin. Nah turunin jangan 1, 2. Iya, yang tahu kan yang menyampaikan ya. Nah yang tahu kan kita yang tahu. Orang kita yang nulis. Iya. Cuma strategi kita. Nah bagaimana mempengaruhi itu. Oke, luar biasa Bang Mas Arif. Bisa ditiru. Berbagai macam cara. Pak Jamal mungkin mau menanggapi tadi yang disampaikan oleh Pak Jaid terkait dengan masalah yang ada di lapangan tentang kesiapan siswa kita untuk belajar. Silakan Pak Jamal. Kasusnya beda. Ini sekolah ideal. Kalau di sekolah Bapak enggak kali. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu ya. Ini curhatan Bapak itu memang curhatan secara umum ya, guru-guru baik sekolah yang berada mungkin rata-rata maupun sekolah yang berada di atas rata-rata. Semuanya saya pikir semuanya sama. Tapi bagaimana tugas kita sebagai guru? Saya setuju dengan Pak siapa? Pak Sarif. Bagaimana supaya anak-anak itu tertarik dulu, senang apa yang kita berikan. Jadi ketika kalau dia sudah senang dengan kita, Bapak Ibu, apapun yang akan kita berikan itu anak akan bisa menangkap. Tapi ketika anak-anak itu tidak senang, tidak suka, bete dengan kita, semudah apapun yang kita sampaikan itu nggak akan diterima. Sama halnya ketika kita sudah tidak suka sama si A, ya kan ya? Apapun yang disampaikan itu benar ataupun mudah atau seperti apa, tetap saja kita tidak akan menanggapi. Kita anggap itu tidak baik, itu kan ya. Nah sama seperti anak-anak peserta didik kita, bagaimana itu membuat anak-anak itu menjadi senang, itu yang utama. Ya Pak Sarif ya, saya setuju itu. Yang kedua Bapak Ibu, di masa pandemik ini memang kalau kita ingin mengejar target kurikulum, tadi keluhannya semuanya akan sama. Yang pusing Bapak Ibu, target tidak tercapai, Bapak Ibu stres. Itu kan ya? Ya betul nggak Pak Sarif ya? Nah, tapi bagaimana dengan permainan-permainan seperti ini sebetulnya adalah bagian dari pembelajaran juga. Saya yakin Bapak Ibu, anak-anak itu nanti akan dia akan sadar, ya. Seperti beberapa saya ngajar juga anak-anak yang sekarang kelas 8 itu sudah sadar. Oh ya Pak, mohon maaf kemarin waktu saya di kelas 7 saya masuk jamnya terlambat. Saya jarang mengerjakan tugas. Akhirnya saya yakin Bapak Ibu, ketika dalam pendidikan kita mengharapkan anak-anak spontan di hari itu juga bisa, dan anak-anak itu spontan harus mengikuti apa yang kita inginkan, itu kemungkinan tidak. Tapi kita akan melihat, kita tetap memberikan hal yang terbaik kepada anak-anak. Saya yakin pada ujungnya itu anak-anak akan memahami apa yang kita sampaikan. Saya yakin Bapak Ibu kan banyak ya, apalagi alumni-alumni yang sudah lulus, itu ketika ketemu dengan kita lagi, dia pasti akan minta maaf. Saya waktu itu seperti ini dan seperti ini. Artinya apa? Pada dasarnya anak-anak itu memiliki potensi. Tapi bagaimana kita menyampaikan itu dengan baik. Jadi pada prinsipnya berikanlah pembelajaran itu yang menyenangkan. Ketika sudah menyenangkan seperti tadi atau model-model yang lain, itu minimal anak-anak akan tertarik. Kalau saya mungkin lebih banyak bercanda ke anak-anak.
Jadi bercanda yang tadinya diam, akhirnya kan dia menganggap guru matematik itu kan serem, sering ngomelin terus gitu kan ya. Kita bercanda aja, oke. Ada saat-saatnya nanti baru kita masuk ke materi yang memang mereka yang ingin kita berikan. Jadi langsung jangan tutup poin. Kalau tutup poin, kita akan pusing sendiri Bapak Ibu. Itu yang berikutnya adalah tadi di dalam masa pandemik ini, memang kalau kita mengejar target kurikulum Bapak Ibu tidak akan bisa Bapak Ibu, tidak akan tercapai. Jangankan target kurikulum, masuk ke kalau di PJJ itu masuk ruang gym aja susah. Bisa saja dia off kamera, dia tidur atau kemana dan sebagainya. Ya kan ya? Jadi seperti pengalaman. Dipanggil tidak ada yang nyaut. Bahkan saya sengaja kadang-kadang itu kalau di Zoom itu ketika sudah selesai itu sengaja saya tidak matikan. Saya tunggu, kadang-kadang ada ya. Di saya juga sama. Sampai 15 menit saya tunggu. Itu masih ada di anak keluar. Ya kan? Setelah itu saya screenshot, saya kasih ke anak tersebut. Baru dia minta maaf. Itu kan ya. Nah, besok lagi tidak ada lagi yang terjadi. Jadi jangan sampai Bapak Ibu ketika di PJJ ini ya kita memang lebih ekstra kerjanya kan Bapak Ibu ya. Jadi kerjanya lebih ekstra dan sebagainya tadi, yang pengalaman tadi, screenshot 15 menit nggak ada ya sudah, kita kirim saja ke anak tersebut, kita japri, nah baru nanti dia akan tahu. Sehingga besoknya lagi tidak ada lagi anak-anak seperti itu. Minimal dia mendengarkan. Itu mungkin Pak Gun. Terima kasih. Ya, makasih Pak Jamal. Oke, luar biasa kan? Gitu. Jadi intinya memang kita jangan terpaku pada target guru. Bagaimana membangkitkan semangat belajar siswa, itulah yang perlu kita selalu awali. Gitu ya. Kita guru matematika, image-nya itu sudah jelek dari dulu. Ya, mata pelajarannya dianggap susah, gurunya dianggap serem. Gitu, image-nya kan seperti itu kan. Sehingga ketika kita ngobrol dengan kawan-kawan kita ngajar di mana gitu, ngajar apa matematika gitu kan, udah begitulah gitu kan. Nah, maka bagaimana caranya matematika itu menjadi mata pelajaran yang mengasihkan, gitu ya. Di internet itu banyak sekali cara-cara hitung yang cepat yang menarik buat anak, gitu ya. Yang kalau kita sampaikan ke anak itu menjadi tersadar, oh iya ternyata mudah gitu, walaupun itu hanya sebagian. Tetapi kalau itu kita biasakan terus menerus seperti yang sering dilakukan Pak Sarip, dan dulu ketika saya ngajar pun mungkin 60%-nya itu motivasi, 40%-nya baru mengajar. Karena apa? Ya itu tadi saya menganggap gitu kan, anak-anak itu sulit untuk belajar matematika, maka bagaimana cara menyenangi, ya itu yang saya sudah sampaikan ke anak-anak. Senangi dulu gurunya. Ketika gurunya sudah disenangi, maka mata pelajarannya menjadi tidak angker lagi, gitu ya. Nah itulah yang harus kita kembangkan, dan sarana komunikasi seperti ini yang harus kita bangun sehingga kita bisa sharing bersama setiap saat, gitu kan, atau waktu-waktu tertentu, sehingga permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan itu bisa kita atasi, ya. Terkait dengan modul yang tadi ditanyakan, itu modul itu sebagai tuntunan, gitu ya. Itu tuntunan yang mengarahkan proses pembelajaran itu menjadi pembelajaran siswa yang aktif. Nah inilah yang harus nanti kita kembangkan, gitu ya, harus kita lakukan di dalam proses pembelajaran kita, sehingga pola-pola belajar dengan konsep mikir itu bisa kita lakukan setiap saat. Nah membiasakan ini itu yang sulit, gitu ya. Ya untungnya kita setiap sekolah itu ada paling tidak 3 mata pelajaran, bahasa Indonesia, IPA, kemudian bahasa Inggris, dan matematika. Bahasa Indonesia ada 4 mata pelajaran, gitu ya, yang seandainya itu bisa dilakukan pada setiap sekolah, pola-pola itu akan terprogram di dalam anak-anak kita. Ya pola belajar mikir tadi, bagaimana selalu diawali dengan
diskusi, selalu diawali untuk menyampaikan pendapat, gitu ya. Itu dan seterusnya, saya yakin itu nanti akan berkembang walaupun butuh waktu dan dan tidak menutup kemungkinan sekolah yang satu dengan sekolah yang lain itu berbeda langkahnya atau berbeda capaiannya, karena tentunya kondisi dan latar belakang orang tua, kondisi dan latar belakang anak itu sangat menentukan proses pembelajaran. Yang kedua, iklim di sekolah itu juga akan menentukan bagaimana proses pembelajaran itu terjadi. Nah, yang harus kita bangun adalah iklim yang bernuansa akademik, gitu. Nah, itulah tanggung jawab kita, itulah tugas kita. Kenapa kita dididik atau dilatih untuk mempelajari tentang modul. Dan nanti setelah ini ada materi bedah modul yang intinya adalah modul ini perlu kita kaji atau tidak, perlu kita kembangkan atau tidak, itu tergantung dari kejelian kita melihat setiap aspek, gitu ya. Yang intinya saya sampaikan tadi bahwa modul masih sangat dimungkinkan untuk kita lakukan pengembangan. Modul tidak kaku. Ya, si penyusun modul Bu Vera sendiri sudah menyampaikan seperti itu. Yang ke depan harus kita jadikan pola yang tadi saya sampaikan. Jadikan pola untuk proses pembelajaran. Ketika nanti anak-anak itu sudah terpola, gitu ya, proses pembelajarannya, maka berikutnya adalah kita tinggal sama sebagai fasilitator. Peran guru kita itu menjadi lebih ringan, seperti waktu kemarin kita melakukan refleksi waktu pertama, gitu kan? Kita merasa ternyata enak ya ngajar, gitu kan? Ternyata mudah ya ngajar, gitu kan? Nah, inilah yang harus kita kembangkan. Saya pikir Bapak Ibu sudah hebat-hebat semuanya, sudah memahami semuanya, tinggal kemauannya mau menggerakkan pola belajar anak atau tidak. Kalau kita setelah diklat ini kembali lagi ke pola lama, ya 30 jutanya sia-sia ya Bu Res ya, gitu. Jangan sampai gitu ya. Gitu. Jadi harapan saya secara pribadi, ayo kita kembangkan. Masalah nanti siapa yang berprestasi, anak dari MTS mana yang berprestasi, itu kan bukan ranah kita. Itu kita harus selalu belajar bersama. Bahkan itu kan saya dari awal dulu selalu berharap MGMP kita matematika itu memberikan support satu sama lain, itu terkait dengan kenaikan pangkat guru. Ya, syarat dari kenaikan pangkat kan adanya seminar PTK, gitu ya. Kalau PTK tidak diseminarkan, ya kalau penilainya itu jeli, itu nggak bakalan bisa diloloskan sebagai angka kredit, nggak bakalan dinilai. Itu syaratnya harus diseminarkan. Dan salah satu bentuknya adalah melalui kegiatan bersama, kegiatan MGMP. Mungkin MGMP-nya sedang membahas tentang bagaimana menyusun kisi-kisi soal, selipkan aja di situ ada yang presentasi. Kalau kita biasakan seperti itu, nanti saya yakin itu kita menjadi terbiasa dan menjadi lebih mudah. Dan kelemahan kita adalah pada penulisan karya ilmiah. Padahal sebenarnya itu bukan suatu yang sulit, karena kita semua sudah pernah melakukan penelitian ketika S1. Ya, gitu. Kita sudah membuat karya tulis ya berupa skripsi yang tingkatannya jauh lebih tinggi dibanding best practice maupun PTK, gitu ya. Cuman kenapa kita tidak lakukan? Ya karena keengganan kita, termasuk saya itu cukup sedikit agak patah arang ketika dulu tahun 2015 angka kredit saya sudah keluar, gitu kan, tetapi regulasi dirubah sehingga angka kredit saya tidak berlaku tahun 2015 untuk naik ke 4B. Gitu. Begitu kemarin tahun 2019 saya tanyakan kronologis pengajuan
usulan kenaikan pangkat saya, itu petugas dari pusat menyarankan, Pak, upload lagi aja. Gitu. Itu 2019 gitu, sehingga menjadi kurang semangat gitu ya. Gitu. Karena tidak ada yang memberikan motivasi. Gitu ya. Nah, kalau kita saling memberikan motivasi, saya yakin gitu kan, yang dari 3A bisa cepat ke 4A, 3A ke 3B gitu ya. Itu dari 3B cepat ke 3C dan seterusnya. Apalagi yang dari 3E dari 4A ke 4B ya. Itu ribuan itu di Jakarta itu ya. Itu rata-rata stagnan di situ. Nah, itulah sarana kita. Gitu kan. Setiap ketika kita melakukan kegiatan seperti ini, gitu ya, kita lakukan. Bahkan idenya bisa ide bersama. Gitu ya. Bahkan idenya ide bersama gitu. Misalnya Bu Resi sudah naik pangkat tapi punya ide. Nah, silakan Bu Endang ditulis gitu kan. Itu dibantu gitu ya. Itu. Nah, ternyata begitu saya pelajari, ada kawan saya di Perbunu, ya, itu rupanya mereka itu hebat-hebat, muda-muda sudah cukup cukup melejit karirnya. Gitu. Ketika saya tanya kenapa bisa begitu, kami saling berkoordinasi. Ketika si A mau maju, kita sokong. Ketika si B mau maju, kita sokong. Tidak sendiri-sendiri. Itulah pentingnya kebersamaan. Zaman sekarang kita nggak bisa jadi Superman, gitu ya. Kita harus jadi super tim yang hebat akan menghasilkan hasil belajar atau proses yang hebat juga. Nah, mungkin itu terkait dengan refleksi. Ayo kita tingkatkan kembali. Jadikan MGMP kita MGMP yang kemarin saya sampaikan MGMP pelopor, gitu ya, sehingga kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan tanpa harus kita memikirkan dana lagi, gitu ya. Kalau kita sudah bisa melejit seperti MGMP Matematika tingkat provinsi, saya yakin yang memberikan support, memberikan dukungan itu akan banyak. Yang jelas memang keberhasilan kita itu dilihat dari apa? Di antaranya dari prestasi PSN, gitu ya. Itu dilihat dari prestasi Optika misalnya, atau dilihat dari prestasi Maires. Itu yang formalnya, yang mudah dilihat oleh jenjang level di atas kita. Tapi saya yakin bisa, gitu ya. Asal kita mau bekerja keras, asal mau kita bekerja ikhlas. Jangan kalau saya bilang jangan kita memikirkan target-target kurikulum yang terlalu tinggi, gitu ya, sehingga ya kita sendiri terbebani. Gitu. Yang penting kita lakukan sesuatu itu sebaik mungkin, hasil akhir jangan kita pikirkan. Ya, lakukan yang terbaik kata Bu Vera itu. Bahasa Inggrisnya apa? Do the best. Gitu ya. Untuk sesi kali ini saya serahkan ke Bu Resi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya rehat jam 10. Rehat dulu. Pada dulu silakan mau makan ngopi. Break dulu. Break dulu ya. Berapa menit? 10 menit ya. Break dulu 10 menit baru yang materi yang pakai putaran. Jadi kokonat itu jadi kita senam dengan menggunakan susunan kata kokonat. Ya, jadi gini Bapak Ibu ya, nanti C O N U T. Oke ya, kokonat itu kan ya dari kata kokonat. Oke. Sekarang kita mulai dari tangan kanan semua Bapak Ibu ya. 1 2 3. C O N U T N U T N U T. Oke, sekarang tangan kiri. 1 2 3. C O N U T N U T N U T. Oke, kiri kanan sudah. Sekarang
badan kita. C O C O N U bukan ya? P. Oke ya. Baik. Paham Bapak Ibu ya? Kanan apa Oke. kiri dulu nih? C O. Jadi kita mulai dari tangan kanan dulu. Mulai 1 2 3. C O N U T N U T N U T C O N U T N U T N U T C O N U T N U T N U T. Sekali lagi Bapak Ibu, cuma nadanya yang cepat. Kanan kiri badan. Iya. Oke. Oke, sekarang nadanya agak cepat dikit ya Bapak Ibu ya. Oke. Iya. Mulai 1 2 3. C O N U T N U T N U T C O N U T N U T N U T C O N U T N U T N U T. Oke. Jadi mau minum kopi lagi gitu. Iya. Enggak, entar. Nanti aja nanti. Ya, Nanti aja. nanti aja. Nanti bilang ya Pak Ji ya. Ya, baik Bapak Ibu. Ngiri. Emang apa pengen Kita masih ada 2 materi lagi. Yang pertama adalah tentang bedah modul. Jadi nanti saya mohon, tadi kan Pak Gun sudah mengatakan, Bu Vera juga sudah mengatakan bahwa modul itu memang dibuat dalam waktu yang sesingkat-singkatnya, sehingga perlu penyempurnaan. Tadi kan Ibu juga mengatakan modul ya. Nah, sekaranglah saatnya kita akan bedah modul tersebut, kita akan memberikan masukan-masukan. Kira-kira mana-mana saja yang memang nanti dari modul itu yang memang tidak sesuai. Ada hal-hal yang perlu kita perbaiki. Nah, modul yang kita bahas mungkin sesuai dengan modul UP pilihan. Ikan ya? Tentang apa di sini? Bilangan bulat dan pecahan. Nah, nanti tadi saya sudah kirim. Ya, saya udah kirim Itu ya, bilangan bulat dan pecahan. Bapak Ibu bisa melihat modul. Tapi sebelum Bapak Ibu bekerja, nanti aturannya adalah lembaran yang saya bagikan tadi Bapak Ibu ya. Jadi ini untuk masukan Bapak Ibu, dan Bapak Ibu kan sudah dibagi file-file modul tersebut. Sudah punya nggak 12 modul tersebut? Udah ya, pertama kali. Modul 1 sampai modul 12. Yang dari Pak Kuntoro. Yang paling pertama. LKPD yang dari pertama. Oke, kalau nggak nanti saya kasih Google Drive-nya itu komplit materi, seluruh materi dan modul-modul yang ada. Nanti saya kirim ke Ibu. Oke, sip ya. Baik. Jadi pada hari ini kita akan coba membedah modul mata pelajaran matematik. Tidak mungkin 1 sampai 12 pada hari ini kita bedah ya. Mungkin adalah modul pilihan, yaitu UP1 kan ya, tentang bilangan bulat dan pecahan. Nah, ini para penyusun modul. Ya, ada Bu Vera, ada Bu Nazmi ya. Yasri dan sebagainya. Nah, kita lihat Bapak Ibu di dalam modul itu kita ada 12 UP. UP1 itu tentang bilangan bulat dan pecahan sampai UP yang 12. Nah, yang sering kita dengar itu kan UP1 dan UP7 saja tentang himpunan kan ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa saja Bapak Ibu nanti kembangkan lagi UP-UP yang lain. Tapi hari ini kita fokus pada modul UP1, yaitu tentang bilangan bulat dan pecahan. Nah, di dalam modul-modul ini ada 14 KD, baik materi kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Nah, ini Bapak Ibu kalau kita melihat ini UP1 sampai UP12.
UP1 itu tentang bilangan bulat dan pecahan, UP12 itu adalah tentang online dan kesebangunan. Nah, yang sering kita bahas ini kan UP1 dan UP7 tentang himpunan. Nah, ini saya tidak akan jelaskan Bapak Ibu. Nah, kita lihat di modul ini, sistematis pada modul ini ada kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. Ini mungkin nanti kita tidak kritisi Bapak Ibu ya. Untuk supaya waktu kita lebih efektif Bapak Ibu. Saya yakin untuk pendahuluan juga tidak Bapak Ibu. Ya, biasanya sudah baku pendahuluan. Nah, kita nanti yang akan kita lihat adalah target kompetensi, materi pembelajaran, dan dari B sampai E, penilaian pada pembelajaran. Nah, kita lihat Bapak Ibu, target kompetensi itu adalah target kompetensi untuk guru, target kompetensi untuk peserta didik. Nanti Bapak Ibu lihat coba. Saya yakin modul itu perlu penyempurnaan, ya kan ya? Pasti ada hal-hal yang memang masih belum sempurna. Nah, saat inilah Bapak Ibu untuk menyempurnakan. Bapak Ibu bisa menyesuaikan. Nah, ini adalah isi-isi yang ada di dalam modul-modul tersebut. Berarti ada dari A sampai F. Ini ada 6, tapi yang kita akan bahas kita coba dari B sampai E. Kalau penutup mungkin nggak usah dibahas lagi. Nanti Bapak Ibu bisa baca secara kelompok. Nah, untuk yang target kompetensi ini kan ada 2, untuk guru dan peserta didik. Sedangkan untuk materi pembelajaran ini ada tentang aplikasi dunia nyata, integrasi keislaman. Mungkin bisa saja nanti Bapak Ibu, oh nih bisa nih ada kaitannya dengan ayat ini, bisa saja nanti kita masukkan. Misalkan tentang himpunan, kalau di situ tentang laba-laba waktu itu kan ya, laba-laba atau apa kan ya kalau di tentang himpunan. Nah, Bapak Ibu bisa masukkan unsur-unsur tersebut. Materi pengertian himpunan dan operasi himpunan ini. Nah, yang berikutnya kegiatan pembelajaran. Ada 4 aktivitas. Nah, nanti Bapak Ibu bisa juga mengkritisi dengan tentang desain dan LKPD-nya. Ya, mungkin desain dan LKPD-nya mungkin perlu diperbaiki. Silakan Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu lihat di modul-modul yang ada. Yang berikutnya adalah ini. Jadi mungkin Bapak Ibu nanti diskusi ya, diskusi kelompok, dan setelah itu saya mohon nanti setiap kelompok itu pasti memiliki temuan-temuan yang berbeda. Nah, mudah-mudahan nanti Bapak Ibu coba maju ya beberapa kelompok supaya apa? Supaya menyempurnakan dari diskusi dari masing-masing kelompok tersebut. Ya, mungkin hanya itu Bapak Ibu ya, karena kita lebih banyak bekerja ya. Filenya sudah Bu ya? Filenya sudah di-share ya? Oke, baik. Filenya sudah di-share, berarti Bapak Ibu sekarang melihat modul UP1. Silakan Bapak Ibu boleh berkelompok langsung, nggak apa-apa. Ya, di sini. Iya, ya di sini. Nah, Bapak Ibu ya. Baik, jadi Bapak Ibu nanti instruksinya tolong lihat dari lembar kerja yang ada di sini. Jadi yang pertama berarti kan target kompetensi, isinya apa, temuan dan syaratnya apa. Kalau memang ada ya. Jadi kalau memang ada temuannya kira-kira apa yang perlu diperbaiki dalam modul tersebut, ya. Kalau memang Bapak Ibu sudah anggap cukup, sudah bagus ya silakan. Kalau ada temuan dan saran, masukan atau perbaikan, Bapak Ibu silakan ditulis. Ya baik Bapak Ibu, saya kasih waktu mungkin hanya 20 menit untuk bedah modul UP1. Silakan Bapak Ibu untuk mengerjakan.
doanya saja. Niatnya sih kalau waktunya masih panjang itu semuanya biar kita sama-sama. Kenapa yang sedikit ya? Yang banyak-banyak? Saya mah sedikit doang. Ya. Baik teman-teman, mari kita dengarkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pasukan lagi tepar nih. Palanya dibalut mesin. Jadi kita tadi sudah membaca filenya UK1 ya tentang bilangan bulat. Kebetulan kemarin juga udah on. Kami cuman kurang seringnya di bagian integrasi keislamannya aja. Tadi saya sudah sampaikan ya. Cuman kami juga nggak ada solusi gitu loh. Kurang apa itu udah baca integrasi keislaman yang kalau ada dosa pelaksanaan tidak jadi dosa gitu ya. Jadi itu yang kurang dan saya langsung waktu itu karena mau on ya, saya langsung ke Bu Intan. Karena Bu Intan rubah aja. Justru saya emang lagi gak enak, lagi sakit kepala, saya udah gak bisa mikir. Saya bilang udah mau on, akhirnya saya nggak pakai gitu. Karena udah hari juga mepet itu aja. Kemudian untuk yang lainnya sesuai. Nah, saya nggak tahu ya apa saya salah di laptop saya apa nggak pas ya. Itu kayak fotokopian ya, copy paste antara PDF ke dokumen ya, Word ya. Jadi berantakan gitu, terus nggak ada perintahnya. Akhirnya saya buat perintahnya sendiri untuk LKPD-nya, itu aja. Jadi kemarin sih sempat ke Bu Eni ya, kok kurang pas ya. Akhirnya saya ganti. Satu kan? Bilang ulang. Itu ada deh kayaknya. Yang lainnya ini. Saran dan masukan? Itu saya yang kurang ada dulu deh. Ya, kalau kayak kemarin kan himpunan masih nyambung ya. Tapi kalau yang ini tuh kayak kurang sekuat saya atau yang lain nih. Itu aja ya. Oke, baik, terima kasih. Kita beri aplaus untuk kelompok. Tapi mohon nanti ditulis tuh ya yang lengkap untuk dikirim ke panitia. Ya. Baik, Bapak Ibu. Atau satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Pelangi ingin memaparkan tentang hasil kerja kelompok kami. Yang pertama ditarik kompetensi guru dan kompetensi siswa. Di sini saya saran karena di situ tidak hanya kalau tidak salah melaksanakan pembelajaran bilangan bulat yang mendidik gitu doang. Tapi sementara materinya ada keislaman, ada kontekstual. Jadi saya hanya menambahkan melaksanakan pembelajaran bilangan bulat dan pecahan secara kontekstual dan sesuai dengan maksudnya syariat Islam atau dengan kaidah-kaidah keislaman ditambahin seperti itu saja. Itu tambahan kalau dari kami. Kemudian sama dengan Bu dari kelompok 4 tadi, siswanya juga sama seperti itu. Kemudian materi dan organisasi pembelajaran, aplikasi dan dunia nyata itu kelihatannya sesuai, cuman untuk integrasi keislaman sama dengan kelompok yang tadi disampaikan kayaknya kurang cocok, kurang sesuai, apalagi di situ saya bingungnya tidak melaksanakan, tidak sholat berpahala. Saya bingung, tidak sholat kok berpahala, maksudnya bagaimana itu menerapkannya? Cuma kalau kita biasanya gimana, sesuatu yang baik di cara yang benar, sesuatu yang benar dilakukan secara benar. Dilakukan secara yang benar positif. Sesuatu yang benar tidak dilaksanakan berarti negatif. Terus sesuatu yang salah dilaksanakan salah. Nah, sesuatu yang salah tidak dilaksanakan benar. Biasanya sih kita seperti itu. Cuman kalau dengan konsep keislaman, ya mungkin kalau dirancang bareng-bareng mungkin ketemu juga kali ya. Cuman saat ini belum ketemu mungkin itu ya.
Terus yang di aktivitas pembelajaran di situ masih ada pembahasan soal UN 3 tahun yang lalu, sementara kita udah tidak ada pun 2 tahun atau berapa tahun ya? 2 tahun. Kalau menurut saya itu nggak usah, kalau bisa itu maksud saya karena memang kita udah tidak ada pun, ya nanti tidak ada pembahasan soal pun, apalagi 3 tahun terakhir. Kecuali mungkin kalau tahun-tahun yang lalu sih tidak jadi masalah. Apa itu dicari solusinya, penggantinya dengan apa yang baru-baru ini, dengan soal-soal yang sekarang kan kita ANBK gitu ya, soalnya ANBK diganti dengan soal ANBK karena kan kita mengarah ke depan akan ngarahnya ke pisah itu sendiri. Seingat saya pas Arif yang sekarang alami, soal pisah itu mirip dengan soal ANBK ya. Modelnya kayak gitu, bentuk bahasanya cuma kalau bahkan kadang matematika ini ada gambar apa lemari, seandainya dipoto dari atas maka bentuknya gimana. Kadang yang soal seperti itu sebenarnya nggak sulit, tapi siswa kita karena nggak terbiasa ya bisa. Atau bentuk penyusun batu, kalau misalkan kalau dipoto ntar batunya jadi berapa, kalau apa susunan batu dan sebagainya. Padahal itu nyata, tapi nggak bisa hitungnya. Ya seperti itu. Kemudian laporan hasil aktivitas pembelajaran di halaman bulat dan pecahan rata-rata sudah sesuai, cuma masalah keterbatasan waktu yang ada itu masih sangat sesuai karena hanya 1 jam, kurang lebih 60 menit. Itu juga udah nambah tentunya karena di sekolah kami itu hanya 45 menit, sementara itu 1 jam. Harusnya anak udah pulang, tapi saya disuruh WA orang tuanya, kita jemputnya jam sekian, nambahin waktu. Padahal anaknya waktunya sudah pulang. Ya, temuan dan saran perbaikan berarti memang keaktifan siswa, media juga yang mungkin kurang karena mungkin persiapannya juga kurang kita ya, terutama ya di sekolah mempersiapkan misalkan LCD dan sebagainya. Sementara kan kita termasuk gerak cepat ya, sementara saya juga ya ketepatan sekolah saya di sana, saya nggak ngurusin hal yang kayak gini doang kebetulan, jadi nggak terpikir seperti LCD dan sebagainya. Kemudian aktivitas siswa, media dan waktu ya, temuan dan saran perbaikan. Catatan hal penting kalau kelompok kami, karena siswa sudah terbiasa dengan gadget, sehingga saat memulai belajar itu butuh waktu untuk siswa dapat berkonsentrasi. Jadi waktu habis untuk bagaimana siswa berkonsentrasi dulu. Kalau berkonsentrasi, siswa udah berkonsentrasi, susah untuk melakukan hal-hal yang lain. Sementara waktunya hanya 1 jam 60 menit, sehingga target materi yang diajarkan jauh dari tercapai. Saran atau pemecahan masalah kalau menurut saya, menurut kelompok saya. 1. Penambahan waktu dengan berkoordinasi dengan kurikulum. Kalau seandainya besok masih ada lagi, mudah-mudahan besok berarti kita sendiri yang melakukan ya. Ini mah yang sudah dilakukan, berarti adanya penambahan waktu dengan berkoordinasi dengan kurikulum sekolah setempat. Yang kedua, perlu banyak melakukan kegiatan motivasi dan muhasabah untuk membangkitkan semangat belajar siswa. Kalau menurut saya ini penting. Jadi jangan melulu diajarin materi, tapi jiwa raganya tidak pernah dibangunin. Ya, jadi bangun jiwa raganya dulu. Yang ketiga, memberikan kepada anak sering di sela-sela belajar dan sebagainya, bagaimana dampak-dampak yang ditimbulkan oleh HP atau gadget jika tidak dimanfaatkan dengan benar. Seperti yang Pak Sari tadi bilang, bisa mempengaruhi otak sama narkotika lewat mata, sama dengan berarti narkolema ya, pornografi atau main game juga sama. Game dan pornografi sama, itu bisa merusak saraf-saraf otak dan sangat berbahaya. Bahkan banyak contohnya anak sampai gila padahal nggak pegang HP, tapi tangannya masih bergerak-gerak begini terus banyak.
Yang keempat, yaitu maksudnya anak sendiri. Nah, boleh main HP bukan dilarang, tapi gunakan manfaat HP dengan sebaik-baiknya. Dan itu pun tidak sehari lebih dari 12 jam, karena anak kita ada yang sampai satu hari 12 jam, banyakkan buat main game. Yang keempat, pihak sekolah perlu bekerja sama dengan orang tua untuk mengawasi penggunaan gadget di rumah agar anak tidak menjadi pecandu game. Menurut saya itu aja yang akan saya sampaikan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyambut ya. Baik, Bapak Ibu. Berarti kalau kita lihat semuanya sudah maju ya. 2 tadi dari Pak Gun, 2 dari saya. Kalau saya melihat tadi, saya keliling, keluhan-keluhannya hampir sama. Ya, yang pertama untuk integrasi keislaman ya. Kalau dunia nyata mungkin lebih mudah. Apalagi kalau tentang bilangan bulat dan pecahan ya, itu mudah ya. Yang kedua tentang integrasi keislaman itu tadi sepakat. Mudah-mudahan ada solusi. Ya, tadi betul Pak ya. Jadi bukannya pahala dan dosa bisa saja tadi. Itu kan juga sama nilai-nilai keislaman juga sebetulnya kan. Jadi mungkin nanti diusulkan saja seperti itu. Nilai keislaman tidak harus bahasa syariat. Iya, bahasa syariat. Tidak harus bahasa fikih. Karena nilai keislaman kan universal. Iya, betul. Ya, Jadi jadi kan benar salah itu bisa. itu betul. Ketika jadi supaya anak-anak juga nanti tidak salah persepsinya. Khawatir ketika ada guru yang salah persepsi menyampaikan, dia menganggap oh saya tidak mengerjakan terus pahala. Gitu kan ya. Nah itu oke, saya juga sepakat Bapak Ibu. Atau nanti Bapak Ibu bisa mencari sumber-sumber kalau ketika moodnya sudah nggak pusing Bu. Tapi Bapak Ibu ini tolong Bapak Ibu diberikan file ini ke panitia karena ini bagian dari bagian laporan. Yang kedua Bapak Ibu untuk materi saya yakin semuanya nggak terlalu jauh ya. Materi semuanya tidak terlalu jauh bagaimana sebetulnya kita menyampaikan hal tersebut. Nah memang di penilaian itu langsung tahu-tahu hanya soal saja disebutkan ya. Tidak ada sistem. Nah ini boleh dimasukkan Bapak Ibu. Tahu-tahu ada soal kan tuh ya. Tahu-tahu soal ya harusnya kan ada bentuk-bentuk penilaian yang akan dilakukan. Kan jenis-jenis tes itu kan banyak. Ada lisan, tertulis itu kan ya. Ada penugasan dan sebagainya. Mungkin itu sebagai masukan. Jadi secara umum saya lihat sudah oke Bapak Ibu ya, tinggal nanti difilekan. Baik, yang berikutnya adalah kita masuk ke rencana tindak lanjut atau RTL. Sebetulnya RTL ini lebih ke Pokja, Pak Dwi, ya. Jadi Pak Dwi ini harus dengan teman-teman sekarang diskusi, ya Pak Gun ya. Diskusi dengan teman-teman, mungkin Pak Dwi dengan Ibu di depan sini diskusi tindak lanjut setelah kegiatan ini apa yang akan Bapak Ibu lakukan. Nah tadi contohnya saya sudah share Bu ke Ibu dan Pak Dwi ya, tolong di share ke teman-teman biar Bapak Ibu bisa diskusikan. Karena kan yang hadir, yang ikut di program ini kan hanya 15. Sementara guru-guru yang ada di Jakarta Barat khususnya matematik di MTS itu banyak. Nah, apa kira-kira program MGMP atau Pokja Matematik MTS Jakarta Barat? Nah, Bapak Ibu tolong dibuat diskusi aja Pak Dwi mungkin 15 menit nggak masalah dengan Ibu atau yang panitia yang lain. Nanti teman-teman memberikan masukan. Oh, pertama nanti kita akan mengadakan pelatihan tentang apa? Terserah. Mau penilaian dulu atau mungkin teman-teman yang belum dapat akan kita sosialisasikan. Silahkan Bapak Ibu dibicarakan karena ini RTL ini lebih ke Pokja atau MGMP. Jadi saya hanya memberikan rambu-rambu saja. Misalkan Bapak Ibu nanti seperti ini ya. Jadi rencana tindak lanjut ini kalau yang Bu Erna yang atau ada lagi bentuk-bentuk yang lain ya. Ini saya udah kasih juga Bapak Ibu ya. Bentuk yang lain. Oke, jadi misalkan gini Bapak Ibu ya. Ini sudah mau. Ilustrasi tidak ada.
Nah ini Bapak Ibu ya. Jadi file yang saya sudah bagikan Bapak Ibu bisa lihat di situ ya. Pertama pasti Bapak Ibu lakukan laporan ya, Ibu ya. Jadi Pokja pasti RTL itu membuat laporan tentang PKB ini. Kapan direncanakan? Yang berikutnya memetakan rencana pelaksanaan. Misalkan pelaksanaan itu kira-kira mau ngapain nih? Mungkin nanti mengadakan rapat MGMP Kota Jakarta Barat. Ini harus didesain sama-sama dengan teman-teman yang ada di sini. Terus yang berikutnya melakukan pelatihan. Jadi contoh saja misalkan pelatihan sosialisasi tentang PKB boleh. Nanti baru pelatihan tentang membuat desain pembelajaran. Pelatihan tentang membuat LKPD pada teman-teman Bapak Ibu ya. Jadi tolong disusun hari ini ya Bapak Ibu, membuat gambaran saja, gambaran secara besar kira-kira yang akan dilakukan oleh teman-teman Pokja atau MGP Matematik Kota Jakarta Barat itu apa? Itu. Ya silakan mungkin Pak Dwi atau Bu siapa? Ya silakan Pak Dwi. Rentang waktunya Rentang waktunya sebetulnya ini hanya tentatif saja. Kan nanti bisa berubah tergantung. Sama hal dengan kegiatan PKB ini Bapak Ibu. PKB ini sebetulnya idealnya itu kan mulai di tahun ajaran di bulan Juli. Ya, karena pandemi akhirnya berubah di akhir ini sehingga banyak materi-materi yang tidak sesuai. Kalau memang dia di awalnya ada di bulan Juli, enak. Materi himpunan itu kan sudah tepat ya kan, tentang bilangan bulat dan pecahan di kelas 7 itu di awal semester kan ya. Nah, karena memang pandemik akhirnya semuanya berubah. Nah, itu kan hanya rancangan saja. Silakan Pak Dwi. Disepakati enggak atau enggak usah pakai ini saja. Bapak Ibu, Pak Dwi pimpin saja kira-kira untuk teman-teman yang lain apa yang akan kita lakukan. Melanjutkan UP kedua Pak. Apanya? Melanjutkan UP kedua itu unit pembelajaran yang kedua. Enggak ditulis di diskusi aja, ditulis aja nggak masalah. Nanti baru Bapak tuangkan di dalam RTL ini. Jadi yang pertama mungkin membuat laporan kegiatan PKB itu kan tidak lanjut kan ya. Terus bisa saja kegiatan berikutnya adalah pertemuan MGMP Matematik Kota Jakarta Selatan, Jakarta Barat. Terus apalagi pelatihan apa? Nggak harus format begini Pak. Iya, tidak mesti. Tapi nanti dalam laporan harus ada ininya. Enggak, rencana yang untuk RTL ke depan itu kita pernah rembukan nih Pak Haji. Iya. Jadi kan ada rencana nanti kita mau pelaksanaan UP pilihan yang kedua itu pun di tahun yang akan datang gitu. Nah, untuk kegiatan tersebut kita udah punya rencana, udah punya program juga gitu. Akan melaksanakan seperti ini gitu untuk UP pilihannya. Oke, nggak apa-apa. Kalau untuk secara tertulis kayak begitu kita butuh waktu. Enggak, jadi jangan secara tertulis, maksudnya disepakati saja di sini. Maunya apa gitu? Ya, jadi misalkan UPD kalau sepakat ya sudah kita lakukan. Sama ketika Pak Gun ikut pelatihan Masda ya Pak Gun ya. Pak Gun itu harus membuat rencana apa yang harus dilakukan oleh Pak Gun itu untuk teman-teman MGMP yang teman-teman Pokja yang ada di daerah masing-masing. Nah, Ibu berarti, Bapak berarti harus membuat itu. Walaupun tidak mesti detail seperti ini, tapi disepakati aja intinya. Silakan ini, nggak apa-apa Bu sambil di situ aja, atau nggak usah pakai mic. Takut saya mau. Jadi tadi udah rencana Ibu, tadi nggak masalah, tinggal kita sepakati sama-sama. Jadi kita rencananya akan mengadakan pelatihan UP selain UP tadi itu kan ya, silakan saja. Jadi dibuat aja situ. Iya. Nanti kita supaya kan apa? Supaya nanti laporan Ibu kan harus pada masukin ini. Yang ini kan harus dikumpulkan nanti dimasukkan juga. Nah, nanti tindak lanjutnya seperti apa itu? Intinya itu sih tindak lanjut. Walaupun nanti kegiatan itu tidak sama persis seperti ini, tidak ada getsi, tidak ada keberagaman. Langsung ke fokus materi. Tadi saya setuju apa yang disampaikan Pak Gun. Kalau bisa cari UP yang memang nanti akhirnya sesuai dengan real. Jadi guru-guru itu tidak kerja 2 kali. Ketika nanti bisa saja nanti kepala sekolahnya itu sebagai
apa namanya? Iya, apa namanya? Supervisornya. Ya sekaligus kepala sekolah itu yang apa namanya? Melihat proses pembelajaran guru kan, itu kan bisa, atau bisa saja nanti pengawas. Oh pas nih ada pengawas nih mau lihat. Biasa kan kalau kita ada PKG ya, itu kan biasanya ada supervisi dan sebagainya. Bisa saja kita ambil. Jadi saya setuju dan dikatakan Pak Gun, itu sesuaikan dengan materi. Kalau sekarang kan tidak sesuai, apalagi materi himpunan itu sudah jauh mana tahu kan? Karena memang tadi program ini tertunda karena pandemik. Kalau tidak pandemik itu dari Pendis itu sebetulnya sesuai, akan dimulai di tahun ajaran kemarin, itu sesuai. Itu aja sih Bu, mungkin masukan saya. Apanya? Kan ini mau kelas 7 aja, kelas 8 juga bisa jadi Pak ya. Iya, tidak masih kelas 7, bisa saja yang diambil yang kelas 8. Itu kayak aljabar pas Ya mungkin itu Bapak Ibu ya, cukup ya untuk RTL ya, intinya itu disusun dengan kesesuaian. Dengan format seperti ini Bu ya, Bapak Ibu ya, nanti untuk laporan Ibu juga ya. Oke baik, terima kasih. Mungkin dari saya cukup sekian. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Selanjutnya proses kembali ke tempat masing-masing. Ya, kerjanya sendiri-sendiri ya. Gampang soalnya. Ya, kembali. Jawabannya susah. Melanjutkan tindak lanjut untuk menjadi guru yang lebih berprofesional lagi, mengembangkan kerja kami. Jadi kami ucapkan sebesar-besarnya pada Ibu Yati sebagai tuan rumah, dan juga pada kawan-kawan kalian ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk bisa aktif di kegiatan ini. Masya Allah luar biasa ya, di tengah pandemi kita masih bisa aktif, masih bisa berjuang ya, untuk mencerdaskan siswa-siswa kita. Semoga Allah membalas semangat kita, perjuangan kita dengan kebaikan yang lebih, pahala yang luar biasa, dan pahala yang tidak ada batasnya. Ini itu dari saya. Akan termasuk siswa-siswa kemudian dari Pak Moderator Provinsi, terima kasih kepada kami masih membutuhkan banyak arahan dan pelatihan yang masih banyak kekurangan, apalagi di masa pandemi ini. Semoga kami masih membutuhkan masukan-masukan dan pelajaran-pelajaran. Terima kasih dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Rabbi sholli salli wa yassir amri wa qaddatam lisani wa yang saya hormati Pastin Bapak siapa yang saya? Pak Jamal. Pak Jamal. Pak Pro. Oh, Pak Prof. Pas, Ya? Prof. Pak Jamal yang dari Pembangunan. ya. Ya, terima kasih sudah bersedia datang ke MTSN 11 walaupun jauh di pinggir kali. Yang saya hormati Pasda, yaitu Pak Guru, ya ini teman siapa yang bukan sepermainan. Teman sejawat saya ya, dan yang saya banggakan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Ya, pertama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana berkat rahmat yang tidak berkumpul di tempat yang sangat-sangat sederhana, dan alhamdulillah Bapak Ibu bisa berkenan hadir. Dan salam terbaik yang Nabi Muhammad SAW dan kita
umatnya, minatul umatnya. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, sebetulnya saya juga berterima kasih ya karena sudah bersedia datang ke MKSN 11 ya, walaupun kondisinya masih belum selesai selesai dirapikan oleh PUPR ya, tapi alhamdulillah sudah bisa digunakan. Saya berterima kasih ini sudah bermanfaat, bisa digunakan oleh PKB matematik ya, ketika itu pagi dengan Bu HJN minta izin ke saya untuk bisa PKB dilaksanakan 11. Saya bilang monggo silahkan, saya malah senang ya. Jadi Bapak Ibu yang nggak pernah ke 11 ya bisa jadi tahu PKS ada di mana. Kalau udah agak ngumpet ya, agak ngumpet ada yang di belakang ya. Tapi Bapak alhamdulillah Bapak Ibu bisa hadir dan saya sangat-sangat berterima kasih ya. Dan dengan adanya kegiatan PKB ini, saya sangat-sangat berharap ya Bapak Ibu dapat mengamalkan ilmunya, semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi siswa-siswanya, kembangkan yang menjadi guru yang profesional ya. Banyak sekali ilmu yang kita dapat. Saya juga merasakan ya, kita juga sebagai kepala ya Pak Pasda ini Pak Pasda ya, kita juga ada PKB ya, kita juga ikut dapat ya barat di PKB ya, banyak sekali manfaatnya. Yang pertama itu adalah silaturahim kita ya, silaturahmi yang tadinya udah lama nggak ketemu mungkin ya Bapak Ibu guru ya, yang GP apalagi di masa pandemi ini ya, sekarang kita bisa dapat berkumpul ya, dan ditambah lagi dengan banyak ilmu yang kita dapat dari Pasprov, dari Pasda dan juga sesama teman. Kita akan sharing ya istilahnya ya. Jadi saling berbagi dan insya Allah nanti akan sangat bermanfaat kita terapkan di sekolah kita masing-masing nantinya ya. Ya, ini ada pembaharuan, ada pencerahan bagi kita yang biasanya sedikit ada diklat ada apa selama PKB kan ada PJJ agak ketemu nggak bertatap muka tuh kayaknya serasa gimana ya, kurang semangat gitu. Nah di sini diadakan PKB di sini ya, bertemu bertatap muka dengan teman sesama matematik juga di sini ya, itu akan menambah wawasan kita dan pencerahan dalam ilmu kita bertambah juga gitu ya, dan semangat ya, karena kalau dengan bertemu itu akan lebih semangat dibanding kita selalu dengan daring ya, daring hanya lihat di layar laptop atau layar HP itu ya, nggak saling hai hello-nya cuman ya hai gitu aja. Tapi kalau dengan bertemu mungkin bisa sharing, kita bertanya ilmu yang kita punya atau kita dapat juga dari teman yang belum kita tahu seperti itu ya. Alhamdulillah saya amat sangat bersyukur sebenarnya ya. Dan semoga ini tidak hanya sampai di sini ya. Nanti ilmu yang kita dapat, yang Bapak Ibu dapatkan langsung diterapkan di sekolah Bapak Ibu ya, Bapak Ibu, sehingga untuk menyampaikan ilmu kita nggak hanya itu aja ya. Jadi punya model baru lagi, punya cara baru lagi, sehingga tidak jenuh gitu ya. Siswa juga jadi bersemangat, tambah gurunya juga semangat ya. Seperti itu saya rasa ya. Ya, saya rasa cukup itu aja. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Aktifin lagi. Tadi saya matiin, tapi saya nyalain. Oh ya udah. Yang terhormat Ibu Kepala Madrasah Sanawiyah Negeri 11 Jakarta, Ibu Hajar Suryati MPD, yang saya hormati fasilitator provinsi mata pelajaran matematika MTS Bapak Haji Jamaluddin MPD, serta para peserta, guru-guru hebat, guru-guru matematika MGMP Matematika MTS Kota Jakarta Barat. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini rangkaian kegiatan kita dari mulai tanggal 26 Oktober ya sampai hari ini tanggal 30 November 2021 untuk kegiatan in bisa kita lewati dengan baik. Walaupun masih banyak kendala, masih banyak rintangan, tapi itu bukan hal yang menyebabkan kita menjadi putus asa.
Salawat dan salam marilah sama-sama kita aturkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad. Semoga syafaat beliau selalu terlimpah kepada kita semua. Bapak Ibu semua, kegiatan PKB kita, ya, kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan, setiap Pokja itu merupakan salah satu kegiatan dari program Madrasah Reform, ya, atau yang sering dikenal dengan MEIR, ya, Madrasah Education Quality Reform, yang bekerja sama antara Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama dengan World Bank atau Bank Dunia dari tahun 2020 sampai tahun 2024. Program ini tentunya punya tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk mereformasi madrasah agar madrasah itu bisa leading, agar madrasah itu bisa hebat, bermartabat, gurunya hebat, madrasahnya bermartabat. Dan ada 4 komponen yang sering kita dengarkan pada Madrasah Reform ini. Yang pertama adalah penerapan sistem rencana kerja anggaran berbasis elektronik atau ERKAM. Yang kedua komponennya adalah penerapan sistem penilaian berbasis elektronik secara nasional, yang nanti dan sekarang sudah berlangsung itu adalah AKMI, Assessment Kompetensi Madrasah Indonesia. Untuk tahun 2021 itu baru tingkat MI, maka tahun depan itu adalah semua jenjang akan dilaksanakan, khusus untuk kelas 4 MI, kelas 8 MTS, dan kelas 11 MMA. Itu komponen yang kedua. Sedangkan komponen yang ketiga, yaitu komponen yang kita ikuti, yaitu kebijakan dan pengembangan keprofesian berkelanjutan untuk guru dan juga tenaga kependidikan. Ya, yang sudah berlangsung adalah untuk Pokja MI, KKG, MGMP, dan Pokja KKM, serta Pokjawas, ya, untuk kelompok kerja pengawas. Nah, ini adalah merupakan komponen 3 yang modul-modulnya itu sudah disusun oleh instruktur nasional, tinggal kita terapkan yang sudah kita praktekkan di dalam kegiatan pelatihan PKB ini. Yang keempat adalah pengembangan EMIS. Ya, EMIS itu adalah pendataan atau data-data terkait dengan siswa. Ke depan EMIS itu akan terintegrasi dengan e-learning dan akan terintegrasi juga dengan penilaian rapot digital madrasah, sehingga semua data itu nanti tidak mencar-mencar atau sumber datanya itu cuma satu, yaitu EMIS. Kalau sekarang kan ada EMIS, ada Dapodik, ya, atau Simpatika kalau untuk kita, gitu ya. Ke depan itu semuanya ke EMIS basis datanya, sehingga sangat diharapkan setiap madrasah itu punya operator yang mumpuni, ya, dalam artian mumpuni di sini memang dia handal untuk bekerja mengcover kegiatan-kegiatan itu semua. Nah, untuk komponen kita, komponen 3 sudah kita lakukan ini, tujuannya jelas, yaitu memberikan skill di dalam pengajaran sehingga madrasah itu bisa berlari, ya, madrasah bisa lebih bagus atau lebih berkualitas dibanding sekolah-sekolah umum. Dengan skill pengajaran yang baik, setiap guru akhirnya itu nanti akan bermuara pada pengajaran atau pendidikan yang ada di madrasah, sehingga kualitas lulusan madrasah itu bisa lebih hebat dibanding sekolah-sekolah umum. Baru semalam saya dapat informasi
Menteri Keuangan itu begitu kagetnya, gitu ya, terkait dengan lomba pengajaran APBN. Ternyata juara umumnya adalah guru bahasa Arab dari Madrasah Aliyah. Sampai Ibu Menteri itu bilang, kok bisa ya, gitu, guru bahasa Arab juara lomba pengajaran APBN. Dan tengah tahun yang lalu atau beberapa bulan yang lalu, ternyata siswa dari Aliyah itu adalah juara atau merupakan siswa yang memiliki nilai tertinggi untuk masuk di dalam perguruan tinggi negeri. Nah, dari gambaran itu, marilah kita teruskan semua kegiatan yang sudah kita lakukan. Kita lanjutkan, kita tularkan kepada guru-guru kita, kepada kawan-kawan kita yang lainnya yang belum berkesempatan mengikuti pelatihan seperti ini. Dalam forum MGMG ke depan, kita lanjutkan dengan program-program yang intinya adalah hampir sama dengan apa yang kita sudah pelajari, dengan modul-modul yang sudah disusun oleh instruktur nasional, sehingga ke depan harapannya adalah siswa-siswa kita, siswa madrasah itu menjadi siswa yang berkualitas sesuai dengan kompetensi abad 21 dengan 4C-nya itu, dan proses pembelajarannya seperti yang kita harapkan, yaitu dengan konsep mikir itu kita terapkan di lapangan. Ya, saya yakin seandainya kita membiasakan program-program pembelajaran atau melakukan aktivitas pembelajaran dengan konsep yang ada di modul ini secara terus-menerus, lama-kelamaan anak-anak kita itu akan menjadi terbiasa untuk berkelompok atau berkolaborasi, untuk menyampaikan pendapat atau mengkomunikasikan dan seterusnya. Sehingga harapan ke depan seperti yang tadi saya sampaikan, madrasah akan menjadi madrasah yang hebat dan juga madrasah yang bermartabat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, marilah kita bekerja bersama-sama, kita bahu-membahu, gitu kan. Kita tidak perlu lagi menonjolkan siapa diri kita, tetapi mari kita membuat sebuah tim yang hebat, sebuah tim yang solid untuk kemajuan kita bersama, sesuai dengan harapan pemerintah kita, sesuai dengan keinginan kita agar kita menjadi guru-guru yang inspiratif. Kurang lebihnya mohon maaf. Dengan membaca alhamdulillah, marilah kita tutup acara ini. Semoga apa yang kita lakukan menjadi berkah buat kita. Ilmu yang kita dapatkan bisa kita tularkan kepada yang lainnya. Marilah sama-sama kita tutup acara ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah alamin. Rangkaian kegiatan FOM dan BIM pada program pengembangan berkeprofesian berkelanjutan MGMP Matematika MTS Kota Jakarta Barat sudah selesai. Tapi tidak selesai sampai di sini, karena nanti ada tindak lanjutnya yang akan diselenggarakan oleh MGMP. Jadi ditunggu saja informasinya. Nah, untuk kegiatan PKB juga masih ada sebenarnya yang best practice ya, belum selesai. Jadi jangan nanti grupnya, kayaknya itu grupnya nanti akan dipatenkan ya, grup WhatsApp-nya sebagai grup pengurus, karena kita semua di sini pengurus MGMP. Ya, jadi yang menjadi pionir dari penyelenggaraan PKB berikutnya. Terima kasih Pak Hingga juga atas ilmu yang telah diberikan oleh seluruh fasilitator yang sudah hadir, fasilitator daerah, Bapak Bikoro dari MVVIS, fasilitator provinsi, Bapak Haji Jamaluddin MPD, dan juga yang sudah
sudah pernah hadir di sini. Kita berikan aplaus sekali lagi. Dan juga teman-teman, rekan-rekan MBMP pengurus yang sudah memberikan waktunya dan sudah hadir di sini dengan semangatnya. Insya kita dapat ilmu yang luar biasa. Oke, untuk menutup acara kita ucapkan hamdalah. Saya mewakili panitia juga sekaligus peserta. Mohon maaf jika ada kekurangan dari kami panitia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.